Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Sahabat rembulan, renungan kalbu di bulan Ramadan yang insya Allah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ala lan tanalul ilma illa bisittatin Sa'umbi ka'am majmu'iha bi bayanin dukain wa hirsin wa istibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadin wa tuli zamanin. Ilingo ndak hasil ilmu angin nemperkoro bakal tak cerita ke kumpulekan di pertelo rupane limpat lopo soper ono sangune lan piwulange guru lan sing suwe mangsane. Nadom tersebut adalah nadom yang sudah tidak asing bagi kita. Nadom karya Imam Al-Zarnuji tersebut adalah nadom yang menjelaskan tentang hal-hal yang harus kita penuhi agar kita bisa berhasil dalam menuntut ilmu. Maka pada kesempatan ini kita akan membahas satu aspek yang disebutkan dalam nadom tersebut, yakni irsyadu ustadzin, yang artinya adalah petunjuk dari sang guru. Zaman ini, zaman globalisasi, di mana kita mudah untuk mendapatkan informasi, sudah mulai banyak orang yang mengesampingkan peran penting seorang guru. Banyak orang yang sudah mengikuti aliran androidiyah, torikoh internetiyah, dan kitab yang dikaji bukanlah Al-Quran, melainkan kitab Fathul WhatsApp, Nihayatul TikTok, Raudatul Facebook, dan Kifayatul Instagram. Mereka pun sangat menghormati guru mereka, yakni Al-Imam Al-Fadil Al-Mukarram Syekh Google radhiyallahu an. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal Islam itu mengenal yang namanya sanad. Ilmu yang kita dapatkan, terkhusus ilmu agama, itu betul-betul harus dari sumber, dalil, dan tendensi yang kuat. Kita mendapatkan ilmu ini dari guru kita. Guru kita mendapatkan ilmu ini dari gurunya guru kita. Gurunya guru kita mendapatkan ilmu ini dari gurunya guru kita. Dan gurunya guru kita mendapatkan ilmu ini dari gurunya guru kita. Begitu terus sampai dari Rasulullah SAW dan Rasul dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat Jibril. Betul apa betul? Betul apa betul? Sahabat rembulan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya akan mencoba untuk memberikan beberapa contoh betapa bahayanya kalau seseorang itu belajar sendiri secara tekstualis tanpa mengindahkan belajar melalui seorang guru secara kontekstualis. Kalau ada pertanyaan seperti ini, apakah jawaban yang paling tepat? Wudhu itu dilaksanakan sebelum atau setelah selesai melakukan sholat. Saya yakin 99,99% dari pemirsa kajian rembulan ini pasti akan menjawab sebelum melaksanakan sholat. Tetapi tidak menutup kemungkinan kalau 0,01% yang lainnya yang dengan slogan kembali ke Quran sunnahnya tanpa mau belajar melalui guru dan hanya belajar secara tekstualis, kemudian dia menjawab wudhu itu setelah melaksanakan sholat. Tuh, dari mana dalilnya? Dia dengan lantang kemudian menjawab, Quran sudah menjelaskan. Dalam surat Al-Ma'idah ayat 6, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza qumtum ilas salati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum
Al-ayah sadaqallahul azim. Kita fokus kepada kalimat idza kumtum ilas sholah. Kumtum itu adalah fi'il madhi yang artinya peristiwa yang telah selesai. Qoma qoma qamu, qamat qamata kumna, kumta kumtuma kumtum, kumti kumtuma kumtunna, ana nahnu. Yang mana berarti wudhu itu selesai melaksanakan sholat. Idza kumtum ilas sholah, ketika kamu setelah melaksanakan sholat, maka Allah kemudian menyuruh fagsilu wujuhakum wa aidiyakum, berwudulah. Lah, kalau penjelasannya seperti ini, sesat apa sesat? Sesat apa sesat? Ya jelas sesat dan sangat menyesatkan. Padahal jika dia mendapatkan penjelasan dari seorang guru yang ahli dalam bidang ilmu balaghah, maka dia akan menjawab seperti ini. Idza kuntum ila sholati fagsilu wujuhakum. Kenapa di situ menggunakan fi'il madhi? Karena yang dimaksud sebenarnya adalah auqa'al madhi wa maudhi'al istiqbal. Memang yang ditulis adalah lafadznya fi'il madhi, tapi konteks yang dimaksud di sini adalah konteks istiqbal atau konteks yang akan datang. Imam Syatibi menjelaskan dalam kitabnya bahwasanya ini berguna untuk memberikan faidah tahaqququl husul atau madnunul wuqu', yang arti gampangnya itu adalah apabila sesuatu itu benar-benar diyakini akan terjadi atau sesuatu tersebut betul-betul diyakini akan kita lakukan, maka kita boleh mengungkapkannya dengan menggunakan bentuk madhi. Maka idza kuntum ilas sholah artinya adalah ketika kita betul-betul yakin akan melakukan sholat, maka fagsilu wujuhakum wa aidiyakum, berwudulah. Itulah penjelasan sebenarnya kenapa kuntum menggunakan fi'il madhi. Sahabat rembulan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh yang kedua adalah kita akan bingung kalau tanpa guru kemudian kita mencoba untuk memahami makna alhamdulillahirabbil alamin. Kata alhamdu itu merupakan isim mufrad yang artinya adalah kata tunggal. Tetapi kenapa para ulama malah memaknai alhamdu sebagai segala puji yang artinya berarti tidak tunggal? Ini jawabannya adalah karena alhamdu alif lamnya memiliki faidah al-istighraq yang artinya menyeluruhkan arti daripada lafaz tersebut. Maka alhamdu utawi sekabehane puji iku lillahi mugi tetep kagunganipun Gusti Allah Rabbil alamin kang mengerani wong alam kabeh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Bahkan Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Risalah fi Ilmi Tauhid pernah menjelaskan ada 4 jenis pujian yang mana keempat-empatnya ini bermuara kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah pujian qadim alal qadim. Pujian dari Allah kepada dirinya sendiri. Sering kita jumpai dalam Al-Quran, innallaha ala kulli syai'in qadir, innallaha sami'un alim. Yang terpuji di sini adalah Allah. Jenis yang kedua adalah pujian hadis alal qadim. Pujian dari makhluk kepada Allah. Contohnya ketika kita sedang mengaji, kita memuji kepada Allah. Kita sedang sholat, kita memuji kepada Allah. Bahkan ketika kita sedang berdoa, kita juga memuji kepada Allah. Lagi-lagi di sini yang terpuji adalah Allah. Kemudian jenis yang ketiga adalah pujian hadis alal hadis. Pujian dari makhluk ke makhluk lainnya. Misalkan kita memuji teman kita, wah kamu cantik sekali ya, wah kamu ganteng sekali ya. Memang yang kita puji adalah teman kita, tetapi sejatinya yang terpuji adalah pencipta mereka, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi-lagi yang terpuji adalah Allah. Kemudian yang keempat adalah pujian qadim
alal hadis, pujian daripada Allah kepada makhluknya. Contoh, dalam Quran surat At-Tin, kita dipuji oleh Allah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita disebut sebagai makhluk yang diciptakan dalam sebaik-baik bentuk. Memang kita yang dipuji, tetapi sejatinya yang terpuji adalah Allah. Mengapa begitu? Karena kalau ada pencipta yang menciptakan sebuah karya, lalu karyanya dipuji, maka sejatinya yang bangga adalah penciptanya. Maka lagi-lagi muara daripada pujian ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat rembulan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir yang ingin saya sampaikan adalah di momen-momen Ramadan ini, selain berpuasa Ramadan dan beribadah, marilah jangan lupa untuk meningkatkan hazanah. Marilah kita adakan majelis-majelis ilmu. Kita ramaikan kajian-kajian ilmu. Dan kita hidupkan pembahasan-pembahasan ilmu. Insya Allah, kalau kita melaksanakannya, maka kita akan menjadi hamba Allah yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Lalu ketika ada orang yang protes, saya sudah berpuasa Ramadan, sudah melaksanakan ibadah lainnya, dan sudah melaksanakan kajian ilmu. Tetapi kenapa setelah Ramadan saya tidak menjadi orang yang bertakwa? Malah kembali ke setelan semula. Lagi pula Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 mengatakan la'allakum tattaqun, yang artinya kalimat la'alla itu adalah barangkali kamu menjadi orang yang bertakwa. Nah, ini adalah pemaknaan yang salah. Karena Imam Sibawayh mengatakan dalam kitabnya, la'alla dan juga asa adalah harfa tarajjin wa huma minallahi wajib. Memang la'alla dan asa itu adalah huruf taraji atau huruf pengharapan. Itu kalau digunakan oleh makhluk. Tetapi lain cerita kalau ini digunakan oleh sang khalik atau sang pencipta. Maka artinya berubah dari pengharapan menjadi wajib atau pasti. Maka Allah berjanji la'allakum tattaqun, itu artinya adalah pasti kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Kalaupun kita masih belum menjadi orang yang bertakwa, jangan salahkan janji Allahnya. Tetapi marilah introspeksi kepada diri kita. Apakah kita betul-betul berpuasa? Ataukah kita hanya menahan lapar dan juga dahaga? Renungkanlah itu. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.